Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat untuk kelas 9 MTS ataupun SMP bersama Ibu Weni Meliana. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaian. Pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat dalam X itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C itu anggota bilangan real atau bilangan nyata. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Sekarang perhatikan contoh beberapa persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti berdasarkan dari bentuk umum persamaan kuadrat, maka A-nya ini adalah 1. Jadi tidak ada angka di depan X itu. Depan X kuadrat ini berarti 1. Sekarang B-nya di sini berarti 2. Dan C sama dengan negatif 1. Sekarang kita explore yang bagian B, C, dan D. Nah ini bagian B. 2T kuadrat plus T itu sama dengan 0. Berarti dari bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, atau variabelnya menjadi T ini, berarti di depan T kuadrat ini koefisien, berarti A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya 0. Sedangkan M kuadrat dikurang 3 sama dengan 0, itu berarti A-nya 1, B-nya 0, tidak ada, C-nya itu negatif 3. Sekarang bagian D, N kuadrat sama dengan 0, berarti A-nya 1. Sudah paham bukan? Untuk menentukan A, B, dan C, kita harus ingat tadi bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C ini di dalam X. Jadi apabila variabelnya dirubah baik T, M, dan N, kalian tidak perlu bingung. Kita lanjutkan ke akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi bahasa lainnya, pengganti-pengganti variabel X yang demikian sehingga menjadi kalimat yang benar itu disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Supaya lebih memahami, kita perhatikan contoh soal. Kita disuruh menyelidiki kebenaran pernyataan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 8. Itu benar apa salah? Itu maksudnya menyelidiki. Oke, kita cek. Ini X kuadrat dikurang 10X ditambah 16. Kita coba. Kita menyelidiki dari ini X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Berarti kita harus mensubstitusi nilai X1 negatif 2 ke dalam X ini. Jadi kita masukkan
sehingga nanti persamaannya itu menjadi kalimat yang benar. X kuadrat dikurang 10x X kuadrat dikurang 10x tambah 16 sama dengan 0. Berarti kita masukkan negatif 2 dikuadratkan. Berarti negatif 2 kuadrat 4. 4 di sini dikurang 10 dikali negatif 2. Berarti di sini jadi plus 20 ditambah 16. Sekarang 4 plus 20 berarti 24 ditambah 16 itu tidak sama dengan 0. Ini tidak memenuhi untuk X1 sama dengan negatif 2. Berarti ini selidiki kebenaran, berarti itu salah ya. Jadi bukan akar. Ini persamaan X kuadrat kurang 10x tambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 8. Itu salah. Sekarang yang B, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2x dikurang 35 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 5. Mari kita cek untuk ini. X kuadrat ditambah 2x dikurang 35. Kita substitusi negatif 7 ke dalam persamaan ini. Jadi negatif 7 kuadrat lalu ditambah 2 kali negatif 7 dikurang 35. Negatif 7 kuadrat 49. 2 kali negatif 7 negatif 14 lalu dikurang 35. Sekarang kita cek 49 dikurang 14 dikurang 35 0. Berarti benar, kalimat benar. Sekarang kita cek untuk X2. X2 ini kita masukkan di persamaan X kuadrat ditambah 2x kurang 35 sama dengan 0. Sekarang 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurang 35. Apakah sama dengan 0? 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali 5 10 dikurang 35. Sekarang 25 tambah 10 kurang 35 ternyata benar 0. Berarti 0 ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti yang bagian B itu benar. Sudah paham cara menyelidiki? Jadi kita tinggal mensubstitusi ke dalam persamaan. Apabila menghasilkan kalimat yang benar, maka itu adalah akar-akar dari persamaan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, banyak akar persamaan. Tadi kan ada akar-akar persamaan. Oh, ini merupakan akar persamaan. Oh, ini ternyata bukan. Sekarang banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, itu bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi ini kita harus mengerti tadi mana yang A, mana yang B, mana yang C. Nanti kita hitung dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real berbeda ataupun berlainan jika nilai D-nya lebih dari 0. Persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real jika nilai D sama dengan 0. 1 akar real juga sering disebut dengan 2 akar real kembar. Nanti akan kita coba soal-soal yang seperti itu. Yang C, persamaan kuadrat
tidak mempunyai akar real jika nilai D itu kurang dari 0. Jadi apabila kita melihat suatu persamaan kuadrat, maka kita harus mencek D diskriminannya itu B kuadrat dikurang 4AC. Apakah memiliki penyelesaian yang mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Agar lebih jelasnya, kita coba tadi soal yang tadi X kuadrat dikurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya negatif 10, C-nya 16. A-nya 1, B-nya negatif 10, C-nya 16. Sekarang kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti kita hitung D sama dengan B-nya tadi negatif 10. Berarti negatif 10 dikuadrat kurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya 16. Oke, kita hitung. D sama dengan negatif 10 kuadrat itu 100. 100 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 16 berarti 64. 100 dikurang 64 berarti 26. Nah, karena 26 ini lebih dari 0, bila lebih dari 0 maka mempunyai 2 akar real yang berbeda atau berlainan. Nanti akan kita lanjutkan mengenai cara menyelesaikan akar persamaan kuadrat pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.